Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wat talalata ala al huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan setelah ayat Ar-Rahmanir-Rahim. Adapun ayat yang selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Adapun untuk hukum tajwid yang ada di ayat ini, yang pertama bisa kalian lihat ada mim berharokat fathah berdiri. Itu yang dinamakan dengan mad badal. Mad badal itu artinya mad pengganti. Apabila ada mad tabi'i, ini kan kalau misalnya di sini bisa dikasih harokatnya, apa bisa ditambahi huruf alif, fathah biasa itu mad tabi'i. Tetapi jika alifnya dihilangkan lalu diganti dengan fathah berdiri ini, maka seharusnya atau sebenarnya ini ada alif, tetapi alifnya dibuang, diganti dengan fathah berdiri ini. Kemudian yaumiddin. Di sini ada fathah ketemu dengan wawu mati. Ini yang disebut dengan mad layyin. Mad layyin itu apabila ada huruf berharokat fathah, di depannya ada wawu atau ya mati, maka pembacaan seperti yau atau misalnya lai itu namanya mad layyin. Kemudian yaumiddin. Di sini ada alif lam, tetapi alif lamnya yang mati ini, lam yang mati ini tidak terdengar jelas karena langsung masuk kepada huruf dal. Ini yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Kemudian ada kasroh, di depannya ada huruf ya mati, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apabila fathah ketemu alif mati, kasroh ketemu ya mati, atau dhammah ketemu wawu mati, itu dinamakan dengan mad tabi'i. Maka ini dinamakan mad tabi'i. Tetapi perlu dilihat bahwasanya di sini ada tanda al-waqful ula, berhenti lebih diutamakan. Kalau kita berhenti, maka ini berubah. Yang tadinya mad tabi'i karena ada huruf tambahan di sini nun, ya, ada huruf yang terakhir nun, dia berharokat hidup, lalu dimatikan, maka menjadi mad arid li sukun. Jadi di kata ad-dini ini ada 3 hukum yang bisa terjadi. Yang pertama alif lam syamsiyah, yang kedua bisa mad tabi'i jika dibaca wasal atau dibaca sambung. Tetapi kalau kita berhentikan atau kita baca waqaf, maka ini dinamakan menjadi hukumnya mad arid lis sukun. Maliki
yaumiddini. Sengaja ditulis ad-dini karena memang di sini ad-dini. Tetapi ketika baca diwakafkan maliki yaumiddin, itu seperti itu. Sedangkan artinya yang berkuasa di hari pembalasan. Sebagian ahli qiraat itu ahli dalam membaca ya, dalam membaca Al-Qur'an. Ada yang membacanya maliki. Jadi enggak panjang ya. Kalau ini kan dibaca panjang. Nah, ada juga yang membacanya tidak panjang. Nah, sebagian yang lain membacanya maliki, yakni huruf mimnya dibaca 2 harokat seperti yang ini. Kedua cara membacanya ini benar. Jadi kalau kalian mendengarkan ada seorang imam sholat yang membacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maknya dibaca panjang, itu benar. Tetapi kalau ada yang mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu pun benar. Mau mimnya dibaca panjang atau mimnya tidak dibaca panjang, itu dibenarkan menurut ahli qiraat karena kedua cara membaca ini sahih atau benar. Pengkhususan kerajaan atau kekuasaan kata Malik. Kata Malik ini artinya kerajaan ya, berkuasa. Nah, pengkhususan kerajaan atau kekuasaan Allah di hari pembalasan kelak tidak menafikan kekuasaan yang lainnya, yakni di dunia. Maksudnya, meskipun di sini yang berkuasa di hari pembalasan bukan berarti Allah tidak berkuasa ketika di dunia, tidak. Tetapi ini mencakup secara keseluruhan. Karena apa? Di ayat yang sebelumnya, di situ dijelaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, yang menciptakan, yang merawat, yang menjaga alam semesta. Nah, kalau menciptakan, merawat, dan menjaga, itu menandakan kekuasaan Allah. Nah, ketika ayat yang ini, maka menjelaskannya bahwasanya Allah pun nanti di yaumil akhir, di hari pembalasan, Allah lah yang berkuasa atas segalanya. Alasan disandarkannya kata Malik, ya, kata Malik ini, dengan kata yaumiddin, hari pembalasan, adalah karena hari itu tidak ada seseorang pun yang bisa mendakwakan sesuatu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat berbicara kecuali atas izin Allah. Karena di hari itu, amal perbuatan dari semua makhluk akan dihitung dan dibalas oleh Allah. Jadi, apapun yang kita ucapkan ketika kita hidup saat sekarang ini, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, ketika kalian sebagai seorang pelajar, misalnya, kalian di waktu belajar tetapi tidak belajar, maka ada satu rasa bentuk ketidaktanggung-jawaban yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari penghakiman kelak. Karenanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun pasti akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat jahat sekecil apapun pun juga akan melihat balasannya.
ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, di sini ada fathah ketemu alif mati. Ini yang dinamakan mad tabi'i. Na'budu wa iya. Mad tabi'i kembali. Ada dua. Iyyaka wa iyyaka. Nasta'in. Nah, Pak, ini namanya kasroh ketemu ya mati. Maka dihukumi mad tabi'i. Ini ada tanda al-waqful ula. Tapi karena al-waqful ula berhenti lebih diutamakan dan di sini ada huruf non hidup yang dibaca mati, maka terjadilah mad arid lis sukun. Berarti di sini ada dua hukum. Bisa hukumnya mad tabi'i jika dibaca wasol atau dibaca sambung, bisa menjadi mad arid lis sukun jika dibaca waqaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Jika dibaca wasol. Wasol itu artinya sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau dibaca waqaf maka nasta'in lebih panjang, kurang lebih 5 harokat. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ibadah secara bahasa diambil dari kata adillah yang berarti tunduk dan patuh. Adapun secara syar'i, ibadah adalah ungkapan kesempurnaan cinta, ketundukan dan rasa takut. Ini diambil dari kata ibadah. Kemudian di sini makna ayat ini adalah tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepadamu dan tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepadamu. Penggalan kalimat tidaklah kami menyembah kecuali hanya kepadamu bermakna berlepas diri dari kesyirikan. Bermakna tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kalian sudah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu totalitas seluruhnya bahwasanya tidak ada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Berarti saya ibadah hanya untuk Allah dan saya meminta pertolongan pun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Inti ayat ini adalah berserah diri sepenuhnya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi kekuatan-kekuatan lainnya. Tidak ada lagi memandang bahwasanya saya bisa begini dan begitu karena diri saya. Tidak. Tetapi saya bisa begini begitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan. Itulah makna dua ayat yang kita jelaskan atau yang kita pelajari pada hari ini. Adapun password yang akan diberikan, tetapi sebelumnya Bapak ingatkan bahwasanya tolong pelajaran yang disampaikan di slide ini kalian catat dengan baik, lalu perhatikan juga penjelasannya. Baru kalian kunjungi link untuk absensi dan sekaligus untuk evaluasi harian. Adapun password yang digunakan adalah cinta. Sekali lagi, passwordnya adalah cinta. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.